Jadi sudah singgung. Kalau karyawan biasanya tujuannya singkat, jelas, dan padat. Bagaimana dia dapat gaji bulanan? Tapi pengusaha, dia tidak hanya berpikir bulanan, Bapak Ibu, tahunan, puluhan tahun. Karyawan hanya berpikir kepentingannya sendiri. Tapi pengusaha, dia berpikir kepentingan ribuan karyawannya. Maka saya katakan tadi, pengusaha pasti punya hutang. Karyawan, kebutuhannya jangan hanya sesuai dengan apa yang dirasakan secara personal. Tapi pengusaha, dia tidak hanya memikirkan kebutuhannya, tapi juga memikirkan kebutuhan karyawan yang begitu banyak. Belum lagi dia harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan lain. Termasuk apa? Bayar utang ke bank. Kalau ini tidak dipahami dengan baik, konflik dalam dunia usaha bisnis itu akan tinggi. Dan juga akan rugi. Di dalam dunia pelayanan, tujuan Pak Pendeta dengan majelis, semua majelis dan juga jemaat beda. Apalagi kepentingan dan kebutuhan beda-beda. Sehingga karena tidak adanya saling pemahaman antara tujuan yang berbeda-beda itu, antara pendeta dan jemaatnya, apa yang terjadi? Maka muncul pertikaian, perpecahan, penganiayaan terjadi di gereja. Beberapa kasus kan kita sudah melihat, Bapak Ibu. Seorang pendeta sudah naik mimbar di Sumatera sana. Ada juga satu kasus juga di Bekasi. Pendetanya sudah naik mimbar, ditarik jubahnya sampai robek. Karena jemaat tidak suka pendeta yang khotbah. Coba tuh baik. Tujuannya berbeda, kepentingannya berbeda. Aduh. Jadi dengan demikian Bapak Ibu di Yesus Kristus, kita paham, kita harus mengerti, kita harus mempraktekkan firman Tuhan seperti Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Pengusaha itu sebenarnya pingin juga bayar gaji kita setinggi langit. Tapi kan yang digaji Bapak Ibu bukan hanya kita seorang diri kan. Banyak orang. Kita terlalu egois. Kalau hanya menuntut kita yang dinaikin gajinya padahal yang lain juga ada. Egois kan kita itu. Saya kira kalau kita anak Tuhan tidak begitulah cara berpikir. Apalagi kalau kita pengusaha yang sudah jadi anak Tuhan. Saya yakin dia tidak hanya memperkaya dirinya sendiri. Enggak lah. Pasti dia juga bagaimana caranya memperkaya karyawannya kan. Pastilah. Pasti dia juga berpikir bagaimana memperkaya rekan bisnisnya. Karena dengan rekan bisnisnya semakin kaya, itu juga membawa dampak kepada dia, sehingga rekan bisnisnya akan membeli produknya. Kira-kira begitu Bapak. Bagi kita para hamba Tuhan dalam dunia pelayanan, sama prinsipnya Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah selalu setiap saat kamu ini rendah hati, jangan egois gitu loh. Jangan ingin menang sendiri. Nah, kita jadi pendeta pun jangan hanya maunya kita. Perlu juga mendengarkan apa kata jemaat kan gitu. Apalagi kalau saran dan masukan itu untuk kebaikan bersama, kenapa nggak kita nggak dengar-dengaran? Kan kita terima. Apa dosanya? Apa salahnya? Nggak. Itu salah satu bentuk kerendahan hati dan juga bentuk kesabaran. Jadi artinya, kalaupun konflik itu terjadi karena perbedaan tujuan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, bisa diselesaikan kok sebenarnya. Jadi tidak harus selalu